Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah melalui takdir terbaik dari Allah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, sebagaimana janji dari Nabi SAW bagi mereka yang sukses melaksanakan ibadah saum Ramadan, yaitu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan membahas mengenai dahsyatnya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan jalan, ini merupakan petunjuk yang kemudian ini bisa menjadi peta bagi manusia dalam mengarungi hidup yang lebih baik lagi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran mungkin ada di tangan kita, terpajang di rumah kita masing-masing. Hanya saja sedikit orang yang bisa membaca dan mentadaburi isi dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan tidak sedikit Al-Quran bukan lagi berfungsi untuk dibaca, dihayati, dipelajari dan diamalkan. Tapi Al-Quran hari ini hanya sebuah pajangan belaka yang dipajang di rumah-rumah kita, menjadi hiasan-hiasan semata. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah seharusnya memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu undang-undang Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan Al-Quran di dalam Al-Islam merupakan hal yang pokok dan penting yang tidak bisa dipisahkan. Melalui konsep Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka Al-Quran menjadi ukuran dan parameter bagi orang-orang yang beriman dalam melandaskan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran akan menjaga agar manusia tidak tersesat. Karena sejatinya manusia ini ia memerlukan petunjuk. Karena sejatinya manusia ini memerlukan arah dan tujuan. Yang arah dan tujuan ini ada di dalam Al-Quran, yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita baca. Berjumlah 30 juz, 114 surat, menjadi rujukan kita di dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan. Mengapa banyak manusia yang tersesat di dalam hidupnya, padahal Allah telah memberikan akal? Sebab mereka tidak memiliki pedoman di dalam hidup, sehingga mereka sangat terbuka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, telah ditunjukkan oleh Allah agar dijadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dan tidak ada yang layak yang lain yang dijadikan oleh manusia sebagai pedoman kecuali Al-Quranul Karim. Hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan suatu nikmat yang luar biasa, merupakan nikmat yang dapat mengangkat derajat kita semua sebagai hamba Allah,
serta ketika kita hidup di dalam naungan Al-Quran bisa membersihkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, maksudnya kekafiran, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka ketika orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW berpegang teguh kuat terhadap ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah menjamin ia senantiasa akan Allah berikan keselamatan. Allah akan menjamin kepada siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, maka Allah akan memberikan kekuatan dan juga kemudahan. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan sumber hukum. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW adalah hal yang mesti atau wajib untuk dilakukan. Menjadikan pegangan hidup orang-orang yang beriman. Dijadikan Allah dan Rasulullah SAW sebagai bentuk di antara ketaatan untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-larangan Allah dan Rasulullah SAW. Dan hal yang demikian adalah jalan menuju keselamatan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi sumber hukum untuk dijadikan pegangan oleh kita kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah sejatinya kita sebagai seorang mukmin mengembalikan segala pokok urusan kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, dan muamalah, akhlakul karimah, kepada sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ar-ruju ila Quran wa Sunnah adalah di antara konsep untuk menyelamatkan ibadah kita dari ketersesatan. Maka dengan berpegang kepada Al-Quran, dengan berpegang kepada Sunnah, sejatinya kita mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW. Ini oleh para ulama tafsir dikatakan mengenai tentang bagaimana kita sebagai orang yang beriman agar senantiasa taat terhadap aturan-aturan yang Allah buat dan juga tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Maka yang demikian itu merupakan bentuk ketaatan dalam mewujudkan keselamatan. Kita berharap ketika kita hidup, kita ada di dalam pedoman-pedoman sejati, yang tentu pedoman itu bisa membawa kita kepada kebenaran. Dan tentunya sunnah Rasulullah SAW menjadi parameter persatuan, bukan di atas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Allah tidak menyukai perpecahan dan Allah sangat membenci perpecahan saat ketika sunnah tidak lagi dijadikan parameter atau ukuran,
maka banyak orang yang berpecah belah, banyak orang yang saling membenci karena sejatinya mereka tidak berdiri di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat umat Islam beragam pemikiran dan akidah, maka jadikan parameter kita adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Al-Quran merupakan penjelas dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Al-Quran oleh Allah diturunkan agar menjadi sebuah peta kehidupan. Dan Al-Quran jelas Allah turunkan di saat bulan ini kita terima, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar kita bisa mentafakuri, mentadaburi sesuatu yang suci. Allah turunkan di bulan yang suci. Dan tentu Al-Quran merupakan penjelas dan juga petunjuk dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bisa kita simpulkan bagaimana kedudukan Al-Quran di dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Maka kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah sepantasnya dijadikan Al-Quran untuk kita sebagai peta di dalam kehidupan ataupun menjadi sebuah pedoman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Tidak cukup di kita, tapi sudah pasti kita akan mengajarkan semua kepada yang lainnya tentang pelajaran-pelajaran Al-Quran agar kemudian bisa bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kultum Ramadan menjelang berbuka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah menerima segala ibadah kita, dan tentu mudah-mudahan kita diistiqomahkan senantiasa ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.